Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fakhrun Nisa Rizka SPD, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 3, angkatan 7, BPSDMD, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Pembahasan yang akan saya paparkan mengenai pelaksanaan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Tahapan-tahapan dalam menganalisis isu tersebut ada 4. Yang pertama, identifikasi isu. Yang kedua, penentuan prioritas isu dengan metode USG. Yang ketiga, analisis isu dengan metode Fishbone. Dan yang keempat, alternatif solusi dengan metode SWOT. Tahapan pertama yaitu identifikasi isu. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas 3 isu. Isu yang pertama, kurangnya keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, metode mengajar guru yang cenderung monoton dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga, rendahnya keberhasilan belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Tahapan yang kedua, menentukan prioritas isu menggunakan metode USG. Urgency, Seriousness, Graph, atau yang biasa dikenal dengan USG adalah salah satu alat untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Caranya dengan menentukan tingkat urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu dengan menentukan skala nilai 1-5 atau 1-10. Isu yang memiliki total skor tertinggi merupakan isu prioritas. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode USG, maka didapatlah prioritas isu yaitu rendahnya keberhasilan belajar peserta didik dalam pembelajaran daring. Tahapan yang ketiga, analisis isu menggunakan metode Fishbone. Analisis Fishbone atau diagram tulang ikan adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan kesenjangan yang ada. Berdasarkan hasil analisis isu dengan metode Fishbone, penyebab rendahnya keberhasilan belajar peserta didik dalam pembelajaran daring meliputi 4 faktor. Yang pertama, faktor mesin, yaitu kendala jaringan dan perangkat. Yang kedua, faktor material, mahalnya biaya kuota internet bagi orang tua atau peserta didik menengah ke bawah. Faktor ketiga, metode yang digunakan oleh guru dalam pembelajaran kurang menarik. Dan faktor yang keempat, manusia, yaitu kurangnya peran orang tua dalam mendampingi pembelajaran anak. Tahapan yang keempat, menemukan alternatif solusi menggunakan metode SWOT. SWOT merupakan singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan dan mengevaluasi, mengklarifikasi, dan memvalidasi perencanaan yang telah disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dari hasil analisis dengan metode SWOT, didapatlah alternatif solusi. Pada bagian strength atau kelebihan, guru dapat menggunakan berbagai metode pembelajaran digital kreatif, dan peserta didik dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan secara mandiri melalui internet atau media sosial.
Pada bagian weakness atau kekurangan, tidak semua guru menguasai sistem pembelajaran yang berbasis digital dan tidak semua peserta didik tinggal di wilayah dengan jaringan internet yang stabil dan memiliki perangkat yang memadai. Kemudian, opportunities atau peluang, guru memiliki kesempatan untuk menguasai metode pembelajaran baru yang berbasis digital dan peserta didik memiliki kesempatan mengembangkan kemampuan dan bakatnya di dunia digital. Terakhir, threats atau ancaman, guru tidak bisa memantau langsung perkembangan keberhasilan belajar peserta didik dan rendahnya keberhasilan belajar peserta didik. Berdasarkan hasil analisis dengan berbagai metode yang telah dilaksanakan, maka alternatif solusi yang dapat ditawarkan yang pertama adalah memotivasi guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik secara daring ataupun luring mengenai inovasi metode pembelajaran berbasis digital. Hal ini dapat dilakukan dengan sekolah memberikan fasilitas pelatihan guru, dan hasil yang diharapkan, guru dapat menguasai metode pembelajaran yang inovatif dan berbasis digital. Pihak yang terlibat dalam solusi ini adalah guru dan peserta didik. Kemudian untuk yang kedua, meningkatkan peran orang tua dalam pendampingan dan pengawasan belajar anak dalam sistem pembelajaran daring. Hal ini dapat dilakukan dengan guru meminta orang tua memberikan perhatian lebih terhadap kegiatan belajar anak, dan diharapkan peserta didik lebih disiplin dalam mengikuti pembelajaran daring. Pihak yang terlibat dalam alternatif solusi ini adalah guru, orang tua, dan peserta didik. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.